cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Setengah dari energi roh Xie terbang menuju Tang Wulin, sementara separuh lainnya terbang ke arah lain. Saat dia melihat energi itu terbang, sosok raksasa muncul. Itu adalah beruang yang sangat besar, bulunya berwarna emas tua. Berdiri setinggi lebih dari 3 meter, ia memiliki lengan yang tebal dan bahunya yang megah, mirip dengan tembok besar. 4 cakar emas dengan panjang setidaknya 1 meter diperpanjang dari setiap cakar. Tang Wulin melemparkan palu langsung ke Dusgold Dreadclaw Bear sebelum berbalik dan melarikan diri. Dentang! Sebuah nada logam berbunyi saat Dusgold Dreadclaw Bear merobek palu dengan satu sapuan. Selanjutnya, itu sudah sepenuhnya menyerap energi roh yang ditinggalkan oleh Xie. Cakar yang sangat kuat. Pada saat ini, pikiran aneh muncul di benak Tang Wulin. Apakah Golden Dragon Claw saya lebih kuat, atau Dusgold Dreadclaw miliknya? Ditekan oleh aura berbahaya di belakangnya, Tang Wulin merasa seolah-olah seluruh hutan telah menjadi gelap. Begitu beruang Dreadclaw Dusgold muncul, seluruh hutan menjadi sunyi senyap. Bahkan kicauan burung pun tidak bisa didengar. Setelah berurusan dengan masalah tak terduga dari langit, singa iblis yang berkobar meraung dan bergegas menuju Tang Wulin. Tang Wulin tahu bahwa tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Dia mengatupkan giginya dan berlari lebih dulu ke dalam kesombongan singa. Terlepas dari siapa yang membunuh saya, Anda juga tidak akan menyerah begitu saja. Dia tidak segera menekan tombol ejeksi. Baginya, bahkan sedikit lebih banyak energi roh yang diserap dapat menyebabkan situasi yang luar biasa. Dia ingin bertahan dan menyerap energi sebanyak mungkin. Kepala singa berdiri lebih dari 4 meter dan memiliki surai merah menyala seperti nyala api yang berkedip-kedip. Seluruh tubuhnya dilapisi api oranye. Aura yang mendominasi memancar dari tubuhnya, yang hanya diperkuat saat dia meraung dengan marah seolah-olah sedang memproklamasikan kedaulatannya. Namun, pada saat itu, Tang Wulin tiba-tiba melompat. Untaian rumput blue silver ditembakkan. Menariknya, dia langsung mengubah arahnya. Cahaya keemasan gelap terbang keluar, mengumumkan kedatangan beruang Dreadclaw Dusgold. Kecepatannya sama sekali tidak seperti karakteristik tubuhnya yang besar. Itu tidak membuat suara saat berlari. Terbakar dengan arogansi dan keliaran, singa iblis api 1000 tahun memandang beruang itu dan, seolah-olah sebuah tombol telah dibalik, ia segera menekan keempat kakinya dan tergelincir hingga berhenti. Api di tubuhnya meledak dan bahkan surainya yang membara menjadi tumpul. Ia terbalik beberapa kali dan mendarat di depan beruang dengan ekor di antara kedua kakinya. Daripada segera mencoba melarikan diri, dia merangkak di lantai dan membiarkan tangisan sedih kami. Ini Raja Singa Iblis yang berkobar? Apakah itu benar-benar singa iblis api 1000 tahun? Tang Wulin tercengang saat menyaksikan pemandangan yang begitu mengejutkan. Bukankah pria itu hanya kucing kecil sekarang? Beruang Dreadclaw Dusgold bahkan tidak melihatnya. Tatapan sedingin esnya telah tertuju pada Tang Wulin sepanjang waktu. Sosok emas hitam raksasa menghancurkan segalanya di tempat dia berada hanya sepersekian detik sebelumnya. Benar sekali, segala sesuatu. Bahkan tidak ada suara gemuruh saat pepohonan, semak-semak dan bahkan bumi tercabik-cabik. Dusgold Dreadclaw, itu Dreadclaw Dusgold sungguhan, itu bahkan bisa merobek tubuh naga. Beruang Dreadclaw Dusgold yang sangat besar melonjak ke udara dengan lompatan yang menakutkan, menyalip Tang Wulin dalam sekejap. Aku akan mempertaruhkan semuanya. Cahaya keemasan berkedip di mata Tang Wulin saat dia mengarahkan semua kekuatan jiwanya ke lengan kanannya. Gelombang sisik emas menutupi lengannya dan cakar naga emasnya muncul. Dibandingkan dengan Dreadclaw Dusgold yang besar, cakar naga emas Tang Wulin sangat kecil. Dia dengan keras menebas Dusgold Dreadclaw dengan cakar naganya. Dentang! Golden Dragon Claw bertemu dengan Dusgold Dreadclaw dalam tabrakan eksplosif. Pada saat singkat kedua cakar mereka bentrok, Tang Wulin merasakan semua kekuatan jiwanya ditarik keluar dan darahnya mendidih. Secara khusus, titik di antara alisnya terbakar saat cahaya keemasan samar muncul. Saat Dusgold Dreadclaw melintas, ia tidak hanya merindukan kepalanya, tetapi juga seluruh tubuh bagian atasnya.
Sayangnya, cakar naga emas Tang Wulin menghilang di saat berikutnya sementara Dust Gold Dread Claw terus menebas tubuhnya. Xie telah robek menjadi dua secara vertikal, sementara Tang Wulin dibelah dua secara horizontal. Hal terakhir yang dia rasakan adalah tubuh bagian bawahnya terpisah dari tubuh bagian atasnya. Mati rasa sedingin es menyapu dirinya saat kegelapan menyelimuti pikirannya. Cepat pergi selamatkan dia. Apakah anak ini tidak mengenali beruang Dread Claw Dust Gold? Kenapa dia tidak menekan tombol ejeksi? Petik 2. Suara cemas bergema di benak Tang Wulin ketika dia secara bertahap sadar kembali, mati rasa sedingin es memudar dari tubuhnya pada saat yang sama. Suara gesekan logam terdengar dan di saat berikutnya, cahaya memenuhi matanya. Saya kembali, saya baik-baik saja. Itu adalah pikiran pertama Tang Wulin. Tetapi kemudian dia melihat sesuatu yang aneh tentang keadaannya. Mengapa saya merasa baik-baik saja? Tubuhnya telah hancur berkeping-keping jadi dia pasti mengalami efek residu yang kuat. Namun, dia tidak merasakan apapun secara khusus. Apa kabar? Wajah Wu Zhangkong muncul di atas kotak logam. Anggota staf juga datang, mendorong tubuh Tang Wulin dengan semacam es loli. Apakah kamu sadar? Apakah kamu merasa kedinginan? Petik 2. Ya, jawab Tang Wulin. Dia sudah bangun dan memiliki perasaan. Aneh, dia pulih secepat ini. Petik 2. Tang Wulin meraih tepi kotak logam dan perlahan-lahan menarik dirinya. Ledakan kelemahan melanda otaknya, seolah-olah pikirannya telah lelah. Terlepas dari ini, segala sesuatu terasa normal baginya. Guru, saya baik-baik saja. Setelah memastikan bahwa tubuhnya tidak memiliki kelainan, Tang Wulin keluar dari kotak logam. Wang Jinxi, Zhang Yangxi dan Gu Yue sedang menunggu di samping. Berdiri tepat di samping kotaknya, Gu Yue hanya menghela nafas lega ketika dia melihat Tang Wulin duduk. Namun, kotak di sebelahnya dipenuhi orang. Xie, itu kotak Xie. Xie seharusnya baik-baik saja, kan? Tang Wulin dengan cemas bertanya, bagaimana keadaan Xie sekarang? Wu Zhangkong berkata, dia berhasil menghindari kepalanya dihancurkan pada saat-saat terakhir, tetapi serangan balik spiritual untuk seluruh tubuhnya masih besar. Dia saat ini tidak sadarkan diri, tetapi dia harus bangun setelah istirahat sebentar. Desahan panjang lega keluar dari Tang Wulin setelah mendengar bahwa Xie sudah bangun. Hal terpenting setelah keluar dari platform kenaikan roh adalah bangun. Selama seseorang bisa bangun, tubuh akan bisa pulih perlahan. Bagaimanapun, mereka tidak benar-benar menderita luka apapun. Tang Wulin dengan cepat mencapai kotak Xie dan mengintip ke dalam. Kulit Xie pucat dan tubuhnya berkedut. Kedutan abnormal pada tubuh adalah efek residu tipikal dari kematian di platform kenaikan roh. Kedutan normal setelah mati di sana, tetapi tidak ada efek apapun di tubuh saya sama sekali. Mengapa saya tidak mengejang juga? Tang Wulin bukan satu-satunya orang yang memikirkan pertanyaan ini. Di dalam hati Wu Zhangkong, dia menanyakan pertanyaan yang sama pada dirinya sendiri. Namun, jelas sekali bahwa Tang Wulin tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Selama semua orang baik-baik saja, maka itu bagus. Wu Zhangkong berkata dengan bosan. Wulin, terima kasih. Suara lemah Xie memanggil dari kotak logam. Hah, untuk apa kamu berterima kasih padaku? Tang Wulin tersenyum pahit. Xie memaksakan senyum yang sulit. Terima kasih atas rompi Tousan Refined Cloud Titanium Anda. Jika saya tidak memakainya di bahu saya, membantu memblokir beberapa serangan dan memberi saya cukup waktu untuk bereaksi, maka kepala saya mungkin juga dicabik-cabik. Itu akan sangat mengganggu. Petik 2. Saat itulah Tang Wulin memahami kata-kata Xie. Meskipun menurutnya Xie telah diiris, rompi itu masih sedikit melindunginya. Dengan refleks tajamnya sebagai master jiwa sistem agility, dia baru saja bisa menghindari kepalanya dihancurkan. Kalau dipikir-pikir, itu juga seperti saat Dust Gold Dread Claw Bear mencabik-cabikku dari pinggang ke bawah. Hanya saja saya sudah mengelak saat itu. Kalian curang, suara dingin Wu Zhangkong tiba-tiba memotong saat dia berdiri di sana memegang rompi. Rompi itu tidak diragukan lagi adalah milik Xie yang dilepas selama pemeriksaan medis pasca pelepasan. Tang Wulin segera tersipu karena malu dan canggung. Guru Wu, itu seharusnya tidak dianggap curang, kan?
Saya hanya melakukannya karena saya takut semua orang akan menderita seperti Wang Jinxi untuk pertama kalinya. Petik 2. Wu Zhangkong menyerahkan rompi itu kepada Tang Wulin dan dengan acuh tak acuh berkomentar, pengerjaannya tidak buruk. Anda sudah bisa Tosan Refine? Petik 2. Ah, Tang Wulin tercengang. Iya. Wu Zhangkong berkata, untuk bagian pertama dari ujian akhirmu, semua orang mendapat nilai penuh kecuali kamu, sang kapten. Anda mendapatkan pengurangan poin karena Anda menipu dan mendorong rekan satu tim Anda untuk curang. Skor ujian akhir Anda adalah petik 2. Tang Wulin mendengarkan dengan cemas untuk putusan terakhir, jantungnya berdebar kencang. Hanya 99 poin. Hah? 99 poin? Itu bukan perbedaan besar dari 100? Pada saat itu, Tang Wulin bingung bagaimana harus bereaksi. Zhang Yangxi di samping sudah mulai berteriak, hidup Guru Wu. Wu Zhangkong dengan dingin menjawab, jangan terlalu bersemangat dulu. Masih ada satu bagian lagi untuk ujian akhir Anda. Anda juga harus lulus bagian ini untuk lulus ujian. Petik 2. Seorang anggota staf mengeluarkan mesin untuk menstabilkan kondisi Xie. Mesin ini mengirimkan arus listrik ke tubuhnya untuk mengurangi efek samping dari platform kenaikan roh. Xie telah menderita banyak efek sisa setelah dibunuh, jadi butuh waktu lebih dari 1 jam sebelum dia bisa mengumpulkan cukup kekuatan untuk duduk. Semua orang sudah pulih dan semua menunggu Xie. Tang Wulin berjalan ke sisi Wu Zhangkong dan dengan lembut bertanya, saya masih memiliki kartu masuk lain untuk platform kenaikan roh pemberontakan. Apakah saya benar-benar bisa masuk lagi? Petik 2. Wu Zhangkong menatap kartu di tangan Tang Wulin, jejak keheranan terlihat di matanya. Asosiasi Pandai Besi memberikan ini padaku. Tang Wulin tidak repot-repot menyembunyikannya. Kesan Wu Zhangkong terhadap Tang Wulin berubah. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu masuk lagi. Tidak ada artinya bagi Anda. Saat periode pemberontakan berlangsung, platform kenaikan roh akan tumbuh semakin kuat, dan bahkan lebih banyak makhluk jiwa yang fanatik akan muncul. Jika Anda masuk sekarang, Anda tidak akan bisa bertahan lama sama sekali. Anda bisa memegang kartu untuk saat ini dan menggunakannya selama periode pemberontakan berikutnya. Kartu itu sendiri juga sangat berharga. Anda bisa melelangnya dengan harga yang cukup mahal. Petik 2. Tang Wulin awalnya ingin kembali ke platform kenaikan roh pemberontakan untuk menyerap lebih banyak energi roh, tetapi setelah mendengar kata-kata Wu Zhangkong, dia mengerti bahwa pikirannya terlalu naif. Guru Wu, saya punya ide, tapi saya tidak yakin apakah itu mungkin untuk dicapai atau tidak. Ini tentang energi roh yang kami serap. Kali ini kami, petik 2. Tepat saat Tang Wulin hendak menjelaskan, tangan Wu Zhangkong terangkat dan menutupi mulutnya. Mata Wu Zhangkong beralih ke anggota staf pagoda jiwa di dekatnya lalu berbisik, kita akan membahas ini ketika kita kembali. Tang Wulin menyadari kesalahannya. Tepat sekali, kami telah menyerap begitu banyak energi roh kali ini sehingga kami pasti melampaui rata-rata. Saya benar-benar seharusnya tidak membicarakan hal ini di depan anggota pagoda jiwa. Iya. Xie didukung oleh Tang Wulin sepanjang perjalanan kembali ke akademi. Meskipun Xie sudah pulih sekarang, dia masih tidak memiliki kendali penuh atas tubuhnya dan semua gerakannya tidak terkoordinasi. Menurut anggota staf pagoda jiwa, dia akan membutuhkan setidaknya 1 hari untuk pulih dari keadaan ini. Untungnya, tidak akan ada efek yang bertahan lama. Adapun apakah bayangan telah dilemparkan ke dalam hatinya, hanya Xie yang bisa menjawabnya. Xie dengan marah mengeluh, ini sangat tidak adil. Kamu juga disayat, namun mengapa kamu baik-baik saja? Petik 2. Tang Wulin mengangkat bahu. Saya juga tidak tahu. Ngomong-ngomong, aku senang aku berhasil baik-baik saja. Mungkin juga terkait dengan kekuatan tubuh Anda. Tubuhmu masih terlalu lemah. Bagaimana kalau kamu ikut denganku saat lari pagi mulai sekarang? Itu akan meningkatkan konstitusi dan kekuatanmu. Petik 2. Xie menggoda, baiklah. Kalau begitu aku bisa bertemu dengan kakak perempuan senior itu. Petik 2. Tang Wulin tersipu merah. Pertemuan apa dengan kakak perempuannya? Berhentilah membicarakan hal-hal yang tidak Anda ketahui. Petik 2. Tatapan Gu Yue langsung mengunci Tang Wulin, sementara Zhang Yangxi dan Wang Jinxi melirik ke arahnya dengan penasaran.
Tang Wulin berkata dengan nada meremehkan, bukan apa-apa. Ada banyak orang yang berlari di pagi hari, jadi wajar saja jika saya bertemu dengan beberapa senior. Kembali dan istirahatlah dengan benar. Kami akan meringkas pengalaman Anda besok. Tang Wulin, datanglah ke tempatku. Wu Zhangkong segera mengeluarkan perintah ini begitu mereka tiba di akademi. Tang Wulin pertama mengantarkan Xie Xie ke kamarnya dan membaringkannya untuk beristirahat sebelum menuju ke kantor Wu Zhangkong. Wulin, Anda harus ingat bahwa di masa depan, terlepas dari apakah itu platform kenaikan roh atau pagoda jiwa, Anda tidak boleh berbicara tentang gagasan apapun. Sebaliknya, tunggulah sampai Anda kembali. Mengerti? Wu Zhangkong menasihati. Tang Wulin mengangguk. Dimengerti, guru. Tapi kenapa, jika platform kenaikan roh memiliki masalah, bukankah seharusnya saya memberitahu pagoda roh? Petik 2. Wu Zhangkong berkata, kamu masih muda dan ada beberapa hal yang belum perlu kamu ketahui. Selama Anda mengingat kata-kata saya, Anda akan baik-baik saja. Pagoda jiwa tidak berpikir seperti Anda. Mereka memiliki begitu banyak kekuatan sehingga bahkan federasi pun takut pada mereka. Selain itu, pagoda jiwa menjangkau ke benua lain juga. Tang Wulin tercengang. Benua lain? Benua bintang Luo dan benua surga Do? Guru, apakah Anda pernah ke dua benua lainnya? Tahu Anda apa yang berbeda tentang mereka? Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu Zhangkong dengan tenang menjawab, ada banyak jenis tempat di dunia ini, dan Anda akan tahu seperti apa tempat-tempat itu ketika Anda mengunjunginya di masa depan, tetapi untuk saat ini, Anda tidak perlu mengecewakan. Sekarang beritahu saya, apa yang Anda alami di platform kenaikan roh hari ini? Tang Wulin mengangguk mengerti. Saya pikir situasi saya sebenarnya agak istimewa. Tubuhku lebih kuat dari master jiwa biasa, jadi aku sebenarnya bisa mendukung cincin jiwa 1000 tahun meski hanya memiliki satu cincin. Saya tidak dibatasi untuk cincin hingga 400 tahun seperti Soul Master satu cincin lainnya. Kekuatan spiritual saya juga ada di ranah koneksi roh, jadi jika saya menyerap cukup energi roh, saya seharusnya bisa mendapatkan jiwa roh 1000 tahun, kan? Untuk sesaat, secercah kejutan berkelap-kelip di mata Wu Zhangkong sebelum dia mengangguk dan berkata, itu mungkin secara teori, tetapi kamu harus menyerap energi roh yang cukup untuk mengembangkan jiwa rohmu sebelum kamu mendapatkan cincin jiwa kedua. Selain itu, tubuh Anda harus mampu menanggung cincin jiwa 2000 tahun ketika tiba waktunya untuk cincin jiwa kedua Anda. Petik 2. Kata-kata Wu Zhangkong segera mengingatkan Tang Wulin akan sesuatu. Tepat sekali. Jika saya mengembangkan jiwa roh saya ke tingkat 1000 tahun, itu berarti cincin jiwa kedua saya juga akan berada di tingkat 1000 tahun. Tidak masalah bagiku untuk menangani cincin jiwa 1000 tahun sekarang, tetapi akankah aku bisa menangani cincin jiwa 2000 tahun pada saat aku menjadi Grandmaster jiwa? Wu Zhangkong melanjutkan, bagaimana kalau begini, kami akan melakukan beberapa tes pada tubuhmu nanti dan mencari tahu seberapa banyak yang bisa kamu tanggung. Kami sudah tahu kekuatan spiritual Anda dapat mendukung satu jiwa roh 1000 tahun, jadi yang tersisa untuk menentukan adalah apakah tubuh Anda dapat menanggung cincin jiwa 2000 tahun atau tidak. Anda akan benar-benar menjadi kasus yang unik jika Anda bisa. Petik 2. Terima kasih guru. Guru Wu bukanlah satu-satunya orang yang dapat saya tanyakan tentang seberapa besar kemampuan tubuh saya. Saya juga bisa bertanya, Tang Tua. Setelah Tang Wulin pergi, Wu Zhangkong duduk di sana sambil berpikir keras. Benar-benar ada sesuatu yang istimewa tentang Tang Wulin. Saya pikir dia benar-benar bisa melakukannya. Jika dia benar-benar mendapatkan jiwa roh 1000 tahun, maka meskipun jiwa bela dirinya lemah, itu akan cukup untuk menebusnya dan membuatnya kuat. Situasi seperti ini bahkan jarang terjadi di Akademi Shrek. Namun, ini bukanlah suatu kepastian. Lagi pula, saya tidak pernah memasuki tanah monster sejati Shrek. Dia seharusnya hanya selangkah lagi dari mengembangkan jiwa rohnya sekali lagi. Sepertinya aku perlu melakukan tes khusus padanya. Wu Zhangkong menyipitkan matanya. Yang terbaik adalah merahasiakan masalah ini dari pagoda jiwa. Paling tidak, ini tidak bisa diungkapkan sampai dia lebih kuat. Saat alur pemikirannya berjalan di sepanjang jalan ini, serangkaian rencana mulai terbentuk. Dia tidak pernah mengharapkan anak-anak ini untuk membuat panen besar kali ini di platform kenaikan roh pemberontakan. Tanpa ragu, setelah bertahan paling lama, Tang Wulin yang paling diuntungkan.
Dia telah menyerap energi roh paling banyak dengan Gu Yue di tempat kedua. Jiwa roh yang lain juga telah membuat beberapa kemajuan, tetapi sekarang mereka dihadapkan pada masalah. Mereka tidak dapat memasuki platform kenaikan roh lagi untuk sementara waktu. Jika tidak, mereka mungkin secara tidak sengaja menyerap terlalu banyak energi roh yang akan mempengaruhi tubuh mereka secara negatif. Dia tidak pernah menyangka mereka akan membuat banyak kemajuan dalam waktu 6 bulan. Menurut rencana awal mereka untuk kelas 0, mereka seharusnya tidak sekuat ini sampai kelas 3. Sepertinya saya harus menyesuaikan kurikulum yang direncanakan semula.